Haleluya. Selamat sore Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali sore hari ini melihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita. Saudara siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan sore hari ini? Masih dalam bahasan yang sama dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Gembala dan firman Tuhan. Sore hari ini saya memberikan judul Menjalani Hidup dengan Bijak. Masih ada di bulan yang pertama di tahun baru 2025, dan kiranya pesan ini akan mengantar kita untuk menolong kita menyelesaikan sepanjang tahun 2025. Mari kita membuka kitab Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-14 bagian B. Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-14 bagian B. Demikian firman Tuhan. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Apakah arti hidupmu? Sebuah pertanyaan disampaikan Rasul kepada Yakobus kepada orang-orang percaya untuk kita merenungkan, untuk kita sejenak merenungkan apakah arti hidupmu. Saudara-saudara, kita menemukan apa arti hidup ini? Ketika kita dilahirkan oleh orang tua kita bertumbuh dari kanak-kanak menjadi dewasa, sampai pada usia ini, sudahkah kita menemukan apa arti hidupmu? Nah, Alkitab menggambarkan bahwa hidup manusia itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Hidup kita ini digambarkan seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Bulan Desember kemarin, Mahanaim Mat kita rubah menjadi Mahanaim Corner. Saudara yang suka ngopi, sekali-kali coba ngopi panas. Ya, duduk di situ nikmati suasananya dan kopinya panas. Kalau kopi itu disajikan dalam keadaan panas, maka saudara akan melihat ada uap yang keluar dari dari kopi. Nah, tidak terlalu lama, maka uap itu akan naik ke atas dan langsung hilang. Itulah kehidupan. Dan faktanya memang demikian. Bahwa bagaimanapun hidup kita di dunia ini begitu singkat. Tidak terasa. Kadang-kadang hidup yang kita jalani begitu pendek. Hidup yang kita jalani hanya sebentar saja. Itulah sebabnya dalam hidup yang sebentar, dalam hidup yang singkat ini, maka kita perlu menjalani hidup ini dengan bijak. Nah, bagaimana kita menjalani hidup ini dengan bijak? Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam hidup yang singkat ini, apakah yang sudah kita lakukan? Apa yang sudah kita kerjakan? Apa yang sudah kita perbuat? Sehingga hidup ini benar-benar menjadi berarti. Jangan sia-siakan waktu yang kita miliki. Jangan buang percuma kesempatan yang Tuhan beri. Ingat, waktu yang kita jalani tidak akan pernah kembali. Oleh sebab itu, sore hari ini, mari gunakan waktu yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Jalani hidup dengan bijak. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saudara tentu masih ingat khotbah minggu pertama yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Bahwa setiap kita, ketika kita menjalani hidup ini, maka kita sedang diberikan buku kosong. Ini buku karangan saya, judulnya Menjalani Hidup dengan Bijak. Saudara mau buku ini? Setiap orang akan dikasih secara virtual. Kita diberikan buku yang kosong, dan benar-benar ini buku yang kosong. Tidak ada tulisannya apa-apa. Saudara akan membuka buku ini dari halaman depan sampai halaman belakang, ini kosong. Kita yang akan mengisi, kita yang akan menulis. Nah, oleh karena itu kita harus menggunakan waktu ini dengan bijak. Bagaimana hasil buku kita nanti, itu akan menunjukkan kualitas dan arti hidup yang kita jalani. Oleh sebab itu sore hari ini, menyambung apa yang disampaikan Bapak Gembala, saya akan membahas tentang buku harian kehidupan kita.
Ada beberapa kebenaran yang akan kita pelajari pada sore hari ini. Yang pertama, saudara perhatikan, bahwa setiap buku dibuka dengan sampul depan dan ditutup dengan sampul belakang. Perhatikan, setiap buku dibuka dengan sampul depan dan ditutup dengan sampul belakang. Itulah kehidupan. Sampul depan ini adalah hari kelahiran kita. Di buku diberikan judul, ketika kita lahir diberikan nama. Nama kita diberikan orang tua, itu buku harian. Dibuka dengan sampul depan. Dan ketika hari terakhir tiba, maka akan ada biografi. Akan ada riwayat hidup sang penulis buku. Dan itulah hari kematian kita. Oleh sebab itu kita harus menyadari Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bahwa siapapun kita, maka setiap buku kehidupan kita akan dibuka dengan sampul depan. Kita mengawali dengan hari kelahiran. Dan kita akan mengakhiri dengan sampul belakang. Yaitu hari kematian. Kiranya ini menjadi kesadaran buat kita. Bahwa hidup yang kita miliki ada batasnya. Dibuka dengan halaman depan. Dibuka dengan sampul depan. Tapi kita harus ingat. Akan ada sampul belakang. Akan ada hari kematian. Semua yang membuka buku dengan sampul depan akan menutup bukunya dengan sampul belakang. Semua yang dilahirkan akan mengakhiri kehidupannya dengan kematian. Tadi siang jam 12 kami memakamkan seorang anak Tuhan yang sudah menutup bukunya. Dimakamkan di pemakaman umum Celeret. Tadi siang itu giliran almarhumah Ibu Liani. Tapi siapa tahu besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Itu adalah giliran kita. Karena tidak ada satu buku pun yang dibuka dengan sampul depan. Tanpa ditutup dengan sampul belakang. Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat 1 dan 2. Mengingatkan kita seperti ini. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Kita bersyukur kita telah membuka lembaran sampul depan. Setiap kita sudah dilahirkan dan kita menunggu kapan kita menutup buku kehidupan kita dengan sampul belakang. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya antara sampul depan dan sampul belakang ini sekali lagi memberikan kesadaran kepada setiap anak-anak Tuhan. Bahwa ada waktu untuk dilahirkan. Ada waktu untuk meninggal. Sampul depan ini adalah awalan kehidupan. Dan sampul belakang ini adalah akhir dari hidup kita. Sampul depan adalah awal kita menjalani hidup di dunia ini. Dan sampul belakang ini adalah akhir kita menjalani kehidupan di dunia ini. Ada waktu untuk lahir. Ada waktu untuk meninggal. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau saudara pikirkan apa yang terjadi di hari kelahiran dan hari kematian. Tidak beda jauh. Kita dilahirkan tanpa membawa apa-apa. Maka mati pun kita tidak membawa apa-apa. Kita lahir dalam keadaan yang kosong. Maka kita mati pun dalam keadaan yang kosong. Itulah sebabnya jangan sombong. Lahir kosong, mati kosong. Semua yang kita miliki hanya titipan ilahi. Pada akhirnya kita akan tinggalkan. Oleh sebab itu, buat hidup ini menjadi berarti. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita dilahir, kita disambut dengan tawa. Kita disambut dengan bahagia. Orang tua kita senang. Keluarga kita senang. Sahabat-sahabat kita senang. Semua orang yang nengok bayi selalu bahagia. Datang dengan hadiah. Tapi hari kematian
akan meninggalkan duka. Kita akan diiringi dengan tangisan. Kita akan diiringi dengan air mata. Hari kelahiran sekarang ini saudaraku bisa diprediksi. Bahkan ada orang yang lahiran ini bisa beli tanggal. Ya, Februari, ini tanggal cantik Februari. Ya, keluarga-keluarga muda yang mau nambah anak telat tapi ya. Tahun 2025, tanggal 5 bulan 2 2025. Agak cantik ya. 5225. Tetapi hari kematian nggak bisa diprediksi. Kita nggak bisa pilih tanggal. Kita nggak bisa pesan sama Tuhan, Tuhan, nanti saya meninggal tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Supaya di catatan akte kematian tanggalnya cantik, nggak bisa. Kita tidak bisa. Oleh sebab itu kita harus menyadari bersama-sama sore hari ini. Bahwa ada waktu untuk lahir. Ada waktu untuk meninggal. Sudahkah kita siap? Kalau tutup buku ini ditutup dengan sampul belakang. Karena tidak bisa ada yang tahu kapan kita akan meninggal. Tetapi yang dibutuhkan adalah kesiapan. Yang pertama-tama pastikan saudara meninggal dalam iman yang benar. Amin. Yang kedua, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa jumlah halaman itu adalah jumlah usia kita. Sengaja saya bawa buku-buku ini untuk memberikan gambaran kepada saudara. Ini anugerah setiap hari, karangan wakil gembala kita. Saudara yang ingin membaca silakan beli di Mahanaim Corner. Jumlah halaman itu adalah jumlah usia kita. Siapa yang berharap bukunya tebal? Karena jumlah hari-hari yang kita jalani begitu panjang. Umur kita begitu panjang. Umur kita begitu pendek. Tentu semua orang pengen bukunya nanti tebal. Ada banyak halaman yang bisa diisi. Ada banyak pengalaman yang bisa dinikmati. Tapi siapa yang bisa meminta kepada Tuhan? Kalau Tuhan sudah menentukan apakah buku kita nanti tebal atau buku kita tipis. Yang tipis ini umurnya pendek. Yang tebal ini umurnya panjang. Jumlah halaman itu menunjukkan jumlah usia yang akan kita jalani. Pemazmur memberikan rumusan. Dalam Mazmur 90 ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Bersyukur kalau Tuhan berikan usia yang penuh. 70, 80. Tadi siang usianya 73 tahun. Bersyukur. Tetapi kan kita nggak tahu apakah umur kita akan segini atau mungkin kita akan lebih tipis dari ini. Umur kita begitu pendek. Kita tidak pernah menyangka. Kita berharap kita memiliki umur yang panjang. Tetapi kita tidak bisa meminta. Karena Tuhanlah yang menentukan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Panjang atau pendek usia kita. Tuhan yang akan menentukan. Kalau kita diberikan umur yang panjang, mari syukuri. Tapi kalau umur kita tidak panjang, tetaplah bersyukur. Karena semua ada dalam kehendak Tuhan. Buku dibuka dengan halaman depan, dengan sampul depan, ditutup dengan sampul belakang. Dan tebal tipisnya buku menunjukkan usia kita. Lalu apa yang ketiga yang akan kita pelajari? Saudara perhatikan yang ketiga bahwa nilai sebuah buku bukan karena sampulnya, tetapi isinya. Sampulnya menarik, tapi isinya kosong. Murah, hanya beberapa lembar saja. Meskipun isinya menarik, penuh warna, gambar yang bagus, tulisan yang bagus. Tapi tidak ada nilainya, karena kosong. Sampulnya bagus, polos.
Biasa mungkin orang lihat, nggak ada gambar yang menarik, tapi punya nilai yang sangat tinggi. Kenapa? Karena isinya firman Tuhan. Oleh karena itu kita harus menyadari dalam hidup ini, jangan sampai terkecoh dengan sampul buku. Karena nilai buku bukan dari sampulnya. Nilai sebuah buku itu adalah isinya. Oleh sebab itu jangan habiskan waktu untuk mempercantik sampul buku kita. Kalau dilihat wih, kalau dilihat wow, tapi isinya kosong. Tidak ada apa-apanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sore hari ini, baik atau buruknya sebuah buku tidak dapat dinilai dari sampulnya. Sampul yang baik, sampul yang menarik, belum tentu isinya baik. Luarnya menarik, siapa tahu dalamnya munafik. Kan nggak tahu. Kedondong itu licin, Pak. Mulus luarnya, tapi dalamnya penuh duri. Duren luarnya berduri, dalamnya legit. Oleh sebab itu jangan nilai seseorang dari tampilan luar. Jangan nilai seseorang dari tampilan yang di luarnya. Tetapi nilai seseorang itu ada di dalam hatinya. Oleh sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita memperhatikan kehidupan kita. Hidup kita ini bernilai bukan karena sampulnya yang bagus, bukan karena dandanan kita yang menarik, bukan karena pakaian kita yang bagus, bukan karena banyaknya aksesoris yang kita pakai. Tetapi hidup kita ini bernilai apa yang ada di dalam. Barangkali kita tampil secara sederhana. Kita hidup dengan sewajarnya saja. Tetapi hidup kita punya nilai yang luar biasa. Kenapa? Karena memang isinya punya nilai. 2025 mari kita jalani dalam kesederhanaan. Tetapi di tengah-tengah kesederhanaan ada nilai kehidupan yang tak terhingga. Untuk apa tampil gaya? Karena hari-hari ini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Di mana-mana banyak orang suka flexing. Menampilkan kemewahan. Menampilkan keindahan. Dengan adanya HP dimanapun orang langsung selfie. Orang langsung foto. Makan di foto, pergi di foto. Di-upload ke media sosial. Untuk apa? Menunjukkan kehebatan. Menunjukkan kebesaran. Menunjukkan kemewahan. Supaya orang lihat, dia hebat. Dia luar biasa. Tapi hari ini nilai sebuah buku bukan karena sampulnya. Nilai sebuah buku itu adalah isinya. Oleh karena itu mari kita habiskan untuk kita mengisi buku kita dengan baik. Menulisi lembar dengan lembar. Dengan yang berkualitas. Supaya hidup kita ini berkualitas. Karena memang isinya itu berkualitas. Lalu apa yang kita perlu isikan dalam hidup ini? Sehingga hidup kita ini punya kualitas. Sehingga hidup kita ini punya dampak yang besar dalam kehidupan. Yang pertama yang perlu kita isikan dalam hidup ini. Maka isilah hidup ini dengan perkara-perkara rohani. Melebihi perkara-perkara jasmani. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Yang jasmani itu ada di luar. Yang rohani itu ada di dalam hati. Yang jasmani itu adalah tampilan. Tetapi yang rohani itu adalah jiwa dan hati kita. Itulah sebabnya mari kita isi buku kehidupan kita. Mari kita isi dari hari ke hari dengan perkara-perkara rohani. Karena itu yang membuat hidup kita menjadi bernilai. Bukan hal-hal jasmania, bukan hal-hal yang di luar, bukan hal-hal yang sementara, tetapi hal-hal yang kekal. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Gembala pernah menyampaikan ini. Antara Lazarus dan orang kaya. Kalau dilihat dari covernya, kalau dilihat dari sampulnya, Lazarus gak menarik. Pakaiannya compang-camping, tubuhnya penuh dengan borok. Itu tampilan luar. Berbeda dengan orang yang kaya. Dia mengenakan jubah ungu, tampilannya mewah, megah, wah. Tapi beda dengan isinya. Pada akhirnya buku mereka ditutup. Lazarus bukunya ditutup. Dan orang kaya itu ditutup. Yang orang kaya masuk ke dalam penderitaan. Tetapi Lazarus masuk dalam kemuliaan. Duduk di pangkuan Bapak Abraham. Bapak, Ibu dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan.
Masih panjang yang akan kita jalani di tahun ini. Tetapi saya ingin mengajak kita untuk memastikan bahwa buku yang akan kita isi tidak hanya perkara-perkara jasmani. Lebih daripada itu, isilah dengan perkara-perkara rohani. Pengejaran kita terhadap hal-hal yang jasmani harus lebih besar, lebih mulia untuk mengejar yang rohani. Kita gigih mengejar yang jasmani, kita harus lebih gigih untuk mengejar yang rohani. Karena itu yang akan menentukan nilai kita. Pada akhirnya kita akan dinilai. Dan yang satu akan masuk ke dalam kebinasaan. Dan yang satu akan masuk dalam kemuliaan. Oleh karena itu isilah dengan perkara-perkara rohani. Yang kedua, maka isilah dengan perkara-perkara yang kekal. 2 Korintus 4 ayat 18 firman Tuhan berkata demikian. 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-8. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedang yang tak kelihatan adalah kekal. Apa yang akan kita isikan di buku kehidupan kita? Apakah kita akan mengisi dengan perkara-perkara yang kekal? Atau hidup kita ini dipenuhi dengan perkara-perkara yang sementara. Fokus kita hanya kepada dunia. Hal-hal yang sementara. Perkara-perkara yang duniawi saja. Atau kita mengejar perkara-perkara yang kekal. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Selama kita hidup dalam dunia ini kita memerlukan hal-hal yang jasmani. Kita masih butuh makan. Kita masih butuh pakaian. Kita masih butuh biaya, kita masih butuh tempat tinggal, kita masih butuh uang. Kejar semuanya itu. Tapi jangan melupakan untuk yang kekal. Jangan sampai kita mengejar yang duniawi, kita melupakan perkara-perkara rohani. Hidup kita akan menjadi tidak bernilai. Hari ini, mari kita introspeksi diri. Sebelum buku ini kita penuhi dengan tulisan dan coretan kisah kehidupan kita. Tapi memastikan untuk mengisi dengan perkara-perkara yang kekal. Yang ketiga, apa yang harus kita isikan supaya hidup ini menjadi bernilai? Kasih dan kebaikan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Apa yang membuat Tuhan Yesus hidupnya bernilai? Menurut catatan Alkitab, para teolog memperkirakan bahwa usianya hanya 33,5 tahun saja. Kalau digambarkan seperti buku, maka Yesus bukunya tipis. Karena usianya nggak panjang, hanya 33,5 tahun. Tetapi usianya yang pendek, usianya yang singkat, hidupnya menjadi bernilai. Mengapa umur yang pendek, hidup yang singkat menjadi bernilai? Karena hidupnya dipenuhi dengan kasih dan kebaikan. Catatan Kisah Rasul. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat 38 dikatakan demikian. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan dengan kuat kuasa. Perhatikan. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai dia. Dia berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Ini yang Yesus lakukan dimanapun dia berada. Kemanapun dia pergi. Yang dilepaskan dari hidupnya adalah kebaikan. Yang dibagikan adalah kasih. Yang diberikan adalah kemurahan hati. Itulah sebabnya hidupnya menjadi bernilai. Karena hidupnya dipenuhi dengan kasih dan kebaikan. Kalau kita mau membuat hidup ini bernilai, maka penuhi hidup kita dengan kasih dan kebaikan. Di mana saja, kapan saja, apapun yang kita bisa buat, buatlah kebaikan. Lepaskan kasih kepada semua orang. Presiden kita yang baru, Bapak Prabowo, pernah bilang begini. Barangkali saudara juga pernah mendengarnya. Dia katakan demikian. Banyak-banyaklah berbuat
baik kepada orang. Bantulah banyak orang. Kalau tidak bisa membantu banyak orang, bantulah sedikit orang. Kalau sedikit pun gak bisa membantu, bantulah satu orang. Kalau satu pun gak bisa membantu, maka jangan lakukan kejahatan. Itu pesannya Pak Presiden. Tetapi Yesus tidak berpesan. Yesus menunjukkan teladan. Hidupnya bernilai karena dipenuhi dengan kasih dan kebaikan. Ketemu siapa saja, kasih yang dilepaskan. Bertemu orang Farisi, dia menunjukkan kebaikan. Bertemu dengan orang yang menjahati dia lepaskan kebaikan. Bahkan orang yang menyalibkan dia, orang yang membunuh dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Bagaimana dengan hidup kita? Maukah hidup saudara bernilai di tahun 2025 ini? Buku saudara isi dengan kasih dan kebaikan. Dan mulai dari keluarga saudara. Mulai dari tengah-tengah keluarga saudara. Bapak-bapak, cintailah istrimu. Istri-istri, cintailah suami. Orang tua, cintailah anak-anak. Anak-anak, cintailah orang tua. Mulai berbuat baik. Ada anak-anak yang hadir di tempat ini. Bapak mamamu sudah banyak berkorban untuk engkau. Dan waktunya untuk menyerahkan kebaikan. Jangan bantah orang tuamu. Jangan lawan orang tuamu. Jangan ngomong kasar kepada orang tuamu. Jangan bentak hati mamamu. Barangkali mereka enggak marah. Tapi hati mereka terluka. Mulailah berbuat baik. Kebaikan itu adalah identitas kita. Di dalam kitab Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara mau memuliakan Tuhan? Kalau di gereja gampang kita memuliakan Tuhan. Semua bawa tangan, semua bawa mulut, kita bisa memuji Tuhan. Tapi bagaimana dengan kita di luar gereja? Bagaimana di tempat kerja? Bagaimana di lingkungan kita? Masihkah kita memuliakan Tuhan? Dan salah satu bentuk memuliakan Tuhan adalah menyatakan perbuatan baik. Karena terang itu hanya menyala ketika perbuatan baik itu kita lakukan. Terangmu akan bersinar ketika perbuatan baik itu mulai bercahaya di sekeliling kita. Kebaikan-kebaikan yang kita berikan, kasih yang kita bagikan kepada orang lain, maka itu membuat terang Kristus bercahaya dalam hidup kita sehingga Bapa dimuliakan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekecil apapun, kalau saudara bisa buat kebaikan, lakukanlah kebaikan. Bahkan ketika kebaikanmu tidak disambut dengan kebaikan, kebaikanmu tidak dibalas dengan kebaikan, jangan berhenti untuk tetap berbuat baik. Sebab hanya kebaikanlah yang akan membuat terang kita menyala. Orang akan kenal, ini wong Kristen. Ini anaknya Yesus. Dari mana? Karena dari kebaikan yang kita bagikan. Mari kita buat hidup kita ini bernilai. Hidup kita bernilai bukan karena banyaknya kekayaan yang kita miliki. Hidup kita ini bernilai ketika banyaknya kekayaan yang kita bagi. Hidup kita bernilai bukan karena besar atau banyaknya hal yang kita genggam. Hidup kita ini bernilai ketika kita berani untuk melepaskan kepada semua orang. Saudara-saudaraku, mari kita buat hidup kita bernilai. Yesus di atas kayu salib, Dia memberikan seluruhnya buat kita. Itulah sebabnya hidupnya sangat bernilai. Amin. Yang keempat, setiap lembar yang kita isi tidak dapat dihapus kembali.
Hari pertama saudara akan mengisi dengan apapun saudara boleh isi. Saudara boleh isi apapun itu. Dan kalau sudah diisi, maka kita tidak dapat menghapusnya kembali. Oleh karena itu kita harus menyadari, gunakan hidup ini dengan bijak. Maka tulislah hal-hal yang baik, tulislah hal yang bernilai, tulislah hal yang mulia, bukan keburukan atau kejahatan. Karena apa yang kita tulis tidak bisa dihapus kembali. Waktu masih sekolah, kelas 1 SD, kita tidak nulis dengan pulpen, ya. Kita nulis dengan pensil. Kenapa waktu kecil kita diajari nulis bukan pakai pulpen, tapi pakai pensil? Karena pensil kalau salah bisa dihapus. Kalau masih kanak-kanak kita diajar, kalau salah jangan takut nak, bisa dihapus, bisa diulangi, bisa dibenerin. Tapi kalau saudara sudah dewasa, saudara diberi pulpen. Sekali saudara coret, tidak akan terhapus. Hanya waktu kecil kita diajari, jangan takut salah nak. Kalau kamu salah bisa diulangi. Kalau kamu salah bisa dicoba lagi. Yang salah bisa dibenerin. Tapi kalau sudah dewasa saudara dikasih pulpen. Saudara harus ngerti. Sekali dicoret, tidak akan terhapus. Oleh karena itu kita bijak menjalani hidup ini. Jangan sembrono jalani hidup ini. Jangan main sikat yang penting nikmat. No. Kita tidak cari menikmatan. Kita mencari kebenaran. Oleh karena itu tulis hal-hal yang baik. Tulis yang mulia. Tulis yang berkenan. Tulis yang kudus. Tulis yang benar. Supaya Tuhan dipermuliakan. Filipi pasal yang keempat ayat ke-8 mengingatkan kepada kita. Jadi akhirnya saudara-saudaraku, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Sebelum mengisi harimu, penuhi pikiran kita dengan hal-hal yang baik. Apa yang benar, apa yang mulia, apa yang suci, yang manis, sedap didengar. Karena yang kita tulis tidak dapat dihapus kembali. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saya berdoa biarlah setiap kita memiliki hikmat Tuhan. Saudara menjalani hari benar-benar dengan bijak. Supaya kita mengisi hari-hari ini dengan baik. Yang kelima. Setiap hari Tuhan menyediakan lembar yang baru untuk diisi. Ini menjadi kesukaan buat saya. Saya mau coret semua ini. Apapun yang terjadi satu hari, apapun, ruwet. Tapi saudara tahu bahwa hari yang baru, Tuhan akan memberikan halaman yang baru. Amin. Saudara bisa mengerti itu? Saat datang hari baru kita akan mulai mengisi lembaran yang baru pula. Seburuk apapun halaman sebelumnya, selalu tersedia halaman baru yang masih putih, bersih, tanpa cacat. Haleluya. Oleh sebab itu jangan terpuruk dengan keadaan-keadaan yang buruk yang sedang kita alami. Barangkali dari tanggal 1 Januari sampai hari ini, tanggal 19 Januari, bukumu gak terlalu baik. Ada pengalaman-pengalaman yang buruk yang sedang kita alami. Ada hal-hal yang tidak menyenangkan yang sedang kita hadapi. Barangkali buku itu diisi dengan kesedihan. Jumat kemarin banjir. Saya tahu beberapa jemaat kebanjiran. Sedih. Saudara harus menguras rumah, membersihkan rumah. Ada barang-barang yang harus dibuang, padahal itu dibeli dengan uang. Atau mungkin yang lain juga mengalami penderitaan.
Ada penderitaan yang belum kunjung selesai. Saudara, masih ada penderitaan. Mungkin ada kekecewaan. Ada kepahitan yang kita alami. Tapi hari ini saya mau sampaikan kepada saudara. Apapun yang terjadi di hari yang lampau, Tuhan selalu menyediakan lembaran yang baru buat kita. Oleh sebab itu jangan sampai yang terjadi di hari kemarin merusakkan hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kita. Adakah hari ini mungkin pengalaman yang gak terlalu menyenangkan? Tetapi kita masih punya harapan di dalam Tuhan. Matius pasal yang ke-6 ayat 34. Saya ingin Bapak Ibu untuk baca ayat ini bersama-sama ya. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-34. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok memiliki kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari. Coba baca yang terakhir sekali lagi. Saudara baca dengan keyakinan, dengan iman. Kesusahan sehari. Apalin. Tangkap di sini. Kalau hari saudara buruk di jalan. Kesusahan sehari. Cukuplah. Karena di esok hari Tuhan memberikan lembaran yang baru. Memberikan harapan yang baru. Ada kisah yang baru yang kita bisa tulis. Ada keharapan-harapan yang baru yang kita bisa isi. Itulah sebabnya hari buruk yang kemarin jangan bawa di hari yang baru. Seharusnya saudara bisa mengisi hal yang baik. Tapi karena terpengaruh dengan yang sudah berlalu, dengan hari yang kemarin, kita tidak bisa menikmati hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita memang tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi di masa lalu. Tetapi kita punya harapan di hari depan dengan kisah yang baru. Orang bisa melakukan apapun. Buku kita tidak hanya berisi dengan kekecewaan, dengan kepahitan, dengan kemarahan dan geram. Tetapi barangkali ada orang-orang yang berlaku jahat kepada kita. Dia membuat kita menjadi kecewa, membuat kita menjadi sedih. Bahkan ada orang yang menimbulkan luka. Buku kita bisa dirobek-robek. Sehingga membuat kita menjadi bersedih hati. Membuat kita menjadi kecewa. Apapun itu. Ingat bahwa selalu ada lembar yang baru. Yang Tuhan sediakan buat kita. Itulah sebabnya tinggalkan segala kemarahan. Buang segala geram. Tinggalkan segala kejahatan. Tinggalkan kemarahan. Tinggalkan sakit hati. Itu dulu. Itu kemarin. Itu lalu. Esok hari ada lembar yang baru untuk diisi. Apakah saudara siap untuk mengisi lembar yang baru? Hari ini mungkin saudara sedang berantem dengan pasanganmu. Saudara kecewa dengan anak-anakmu. Tapi jangan bawa sampai esok hari. Ketika hari yang baru, matahari cerah akan kembali. Ada lembar baru untuk kita isi. Mari isi dengan harapan yang baru. Hari ini Tuhan menyediakan tubuh dan darahnya buat kita. Di atas kayu salib dia bayar segala-galanya. Dalam kitab Yesaya, pasal yang ke-53 ayat yang ke-4 dan 5. Saya bacakan buat saudara. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Pengalaman buruk yang terjadi di masa lalu. Semua luka, semua sakit hati, semua kekecewaan, semua kemarahan. Yesus bawa di atas kayu salib. Dia rela mati di atas kayu salib. Dia rela dihancurkan. Dia rela dipukul. Dia rela dilupahi. Supaya esok hari kita punya lembaran yang baru. Yang penuh dengan harapan. Kalau nanti saudara mengambil roti dan tubuh ini. Ingat Tuhan membayar segala-galanya buat saudara. Sehingga setiap penderitaan yang kau alami di masa lalu. Tuhan ingin memberikan harapan yang baru di hari yang baru. Stop, berhenti. Jangan bawa masa lalu masuk di hari yang baru. Yesus sudah bayar semuanya. Lunas terbayar. Kalau ada luka-luka yang masih menganga. Ada sakit hati yang masih terus terpendam dalam hati. Hari ini pandang kepada salib. Tuhan memberikan lembaran yang baru. Untuk kita isi di hari yang baru. Apapun itu, tubuhnya
dan darahnya disediakan buat kita. Tuhan memberkati.